Allah akan menguji manusia dengan 3 tahap, dan Allah kasih jalan keluarnya 2 sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. Jalan keluarnya atau solusinya atau persoalannya bagaimana caranya, Ali Imran ayat 142. Insyaallah bagi kita yang hadir, yang mendengar dan juga saya, ternyata Allah luar biasa, Masya Allah. Engkau akan diuji dengan 3 hal. Nanti kalau lolos, maka engkau akan mendapatkan jannah. Nah ini, kalau ada dalam diri kita ujian itu bukan hanya berarti susah, tapi senang itu juga ujian, Pak. Ujian itu bukan berarti tidak ada jabatan, tapi jabatan itu juga ujian. Buktinya ketika Abu Bakar As-Siddiq beliau ditunjuk menjadi presiden, apa yang beliau ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sekarang tidak terjadi, makanya yang susah. Sekarang Al-Quran kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu termasuk orang-orang yang Allah kelompokkan kepada kelompok jannah? Jannah di dunia dan jannah di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kata Allah, lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang kepada kamu 3 tahap. Nah ini kan Pak, kalau Bapak Ibu yang ada sekarang ini sudah lolos dari 3 tahap ini, insya Allah aman. Yang pertama, kata Allah, ba'sa masathumul ba'sa. Dia orang yang akan diuji pertama ini, dia merasa, masat itu merasa, tersentuh kita, masat itu tersentuh. Masih itu tersentuh. Isa al-Masih itu artinya Isa yang bisa menyembuhkan, disentuh langsung sembuh, yang mati langsung hidup. Masat terasa bagi diri kita. Yang pertama adalah baksa, terasa bagi diri kita itu biasa saja. Itu ujian tuh. Contoh, kita sebagai pengusaha atau pedagang, rugi kita, wah itu biasa aja. Itu level pertama itu. Tapi ada sebaliknya, orang karyawan kita, karyawan atau yang kerja sama kita dipecat, bagi dia luar biasa. Nanti kita rasakan nanti. Makanya ujian ini akan sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin tinggi ujiannya. Kalau bapak dan ibu sudah merasa tinggi, sudah mendapat yang tinggi, berarti insya Allah berarti imannya tinggi. Contoh, ketika kita mau ke masjid, lalu hari panas, di mall dingin, sini ajalah sholat, kan gitu. Jalan kaki kita ke sini, lebih baik kita. Berarti kalau di waktu itu kita katakan la ba'sa, biasa saja, berarti ujian kita lolos yang pertama. Tapi kalau seandainya di waktu itu kita tidak pergi ke masjid, berarti belum lolos. Itu aja. Kalau sebagai dia pejabat, ketika dia cabut dari pekerjaannya jam 8 sampai jam 3 atau jam 2, keluar dia, biasa saja katanya. Berarti baru, kalau bahasa Arabnya la ba'sa, biasa. Nah itu kan. Kalau ustadz umpamanya, ayolah lanjut aja lah. Itu biasa aja itu kan. Lanjut aja lah, libas yang itu dah. Kalau preman itu kan. Bukan ustadz preman ya. Jadi jemaah yang saya muliakan, yang kedua baksa, yang pertama baksa, yang kedua darra. Satu ayat ini. Darra ini sesuatu yang telah merasakan diri kita itu sudah agak sedikit terasa sengsara. Contoh, hari ini kita mau anak sekolah,
masuk anak sekolah, gaji cuma 2 juta, masuk pesantren 5 juta. Waduh, ini sudah mulai nih. Nah, gitu kan? Udah mulai darra, sudah mulai dalam diri kita itu sudah mulai sengsara rasanya. Itu level kedua berarti. Alhamdulillah, berarti level pertama aman, udah masuk ke level kedua. Tapi kalau masih biasa saja, anak nggak sekolah biasa, bangkrut biasa, ya, berdapat jabatan biasa, ujian pertama baru tuh. Kalimat itu dirasakan bagi kita, bukan bagi orang lain. Kan gitu. Bagi kita bukan bagi orang lain, dan beda-beda rasanya. Kalau sudah kita terasa menyakiti diri kita, contoh Bapak Ibu biasanya kita sholat ke masjid biasa saja. Pas kita sholat ke masjid sudah mulai orang mengupat kita, sudah mulai tetangga mengatakan, ya mantang-mantang dia kaya, kan? Mantang-mantang dia berilmu, mentang-mentang sudah merasa sedikit. Itu darra namanya. Level kedua. Dan level yang terakhir namanya, kata Allah, wazulzilu. Level yang paling tinggi sudah merasa zulzil. Zilzal itu artinya gempa. Sudah pusing kita Bapak Ibu. Contoh, kita sebagai pengusaha berdagang, sudah dari tahun kemarin sampai tahun sekarang sudah merasa pusing kita, itu zilzal namanya tuh. Kemana ya? Kan gitu tuh. Atau sebagai karyawan, kemana mau cari kerja sekarang? Semua ditutup, para PHK. Atau sebagai kita pejabat, sekarang ini harus pakai ini, pakai itu, dan segala macam bla bla. Semua itu sudah, kalau sudah menjadi bagi diri kita zilzal, goncangan dalam jiwa kita, maka orang ini sudah masuk level ketiga. Apa ucapan orang level ketiga adalah, kata Allah, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu. Apa katanya? Para rasul pun mengatakan, dan juga orang mengatakan, orang-orang beriman, mata nasrullah. Ini puncaknya. Kapan datang pertolongan Allah? Aduh, tidak ada kerjaan, istri minta uang, kredit macet, sekolah anak mau sekolah. Aduh, ini goncangan nih. Mata nasrullah, kapan nih pertolongan Allah ini? Kalau orang yang alim, dia sudah mengatakan seperti ini, maka dia sudah puncak ujian bagi dia. Orang yang kaya, kalau seandainya hari ini dia sudah mengatakan, kapan nih pertolongan Allah untuk saya ini, saya sudah begini kan gitu tuh. Puncak berarti. Beruntung Bapak Ibu yang dapat itu. Kenapa? Karena sudah dapat ujian yang paling tinggi. Kadarnya beda-beda. Makanya Allah jawab, ala inna nasrallah qaribun. Bahwa ketahuilah oleh kamu, pertolongan Allah itu sangat dekat. Janji Allah dekat Bapak Ibu yang saya muliakan. Dikala itu, ketika kita sudah mendapatkan waktu itu, jangan lari daripada Allah. Jangan lari. Ketika dapat harta kita, lalu diuji oleh Allah susah, lalu diuji oleh Allah dengan maksiat, jangan lari kita, cepat lari kepada Allah. Ketika kita diuji dengan apapun, dengan saat ini adalah ujian itu dua dalam Al-Quran. Latabluwannakum, kata Allah, akan aku uji kamu adalah dengan apa? Fi amwalikum, harta kamu, wa fi anfusikum, dua saja, harta dan diri. Kalau nggak Allah habiskan harta, Allah banyakkan. Kalau nggak Allah sehatkan, Allah sakitkan. Itu aja dua cuman. Tapi ujian itu karena rasanya bagi diri kita berbeda-beda. Lalu solusinya bagaimana? Kalau seandainya Bapak Ibu sudah merasakan yang mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Anak 5 wah, kan gitu kan? Bini 3 contoh, kan? Usaha cuman cie, itu pun belum bayar kontrakan. Artinya sudah kompleks semuanya, beruntung itu. Beruntung. Kenapa? Berarti sudah puncak ujiannya. Beda-beda. Oke, lanjut. Apa solusinya? Solusinya hebat nih, luar biasa Islam. Jadi kita nggak boleh putus asa. Karena kata-kata kapan nih pertolongan Allah, itu putus asa namanya. Lalu kata Allah, ketika kamu sudah masuk itu, hebatnya Al-Quran,
Allah kasih solusinya dengan pembukaan kata-kata ayat yang bagus juga. Sama dengan yang tadi. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira akan aku bahagiakan kamu, akan aku kasih surga kamu, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu." Jalan keluarnya yang pertama adalah jahadu, buat rencana. Ijtihad kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kampung saya planning namanya, Pak. Gitu kan? Setting balik uang. Setting balik ulang balik. Oh iya, awak salah. Ngaku. Kalau bahasa ibadahnya tahajud balik. Tahajud kepada Allah. Sungguh-sungguh lagi kepada Allah. Oh iya, lah puncak kayaknya kok. Lah 2 tahun corona itu kan. Lah puncak kok. Memang awak harus minta lagi kok. Ketika itu lihat kita sudah bersungguh-sungguh dan kita rencanakan, habis itu kata Allah yang kedua, ini harus yang kedua saya sampaikan karena tidak bisa sungguh-sungguh saja, harus diiringi kata Allah wa ya'lamas sabirin. Allah bilangkan harus yang keduanya dengan sabar. Sabar bukan berarti terima apa adanya, salah itu. Sabar tuh kalau terima apa adanya tawakal nama itu, Bapak Ibu. Ini yang kita pelajari, yang juga saya. Yang sabar itu terima apa adanya. Ya udah sabar aja lah. Itu tawakal namanya itu. Yang sabar itu action bahasa Inggrisnya. Bahasa kitanya bergerak kita. Bekerja kita. Wasta'inu bis sabri. Ya, kamu minta tolong dengan bekerja dan salat itu. Jadi sabar di sini artinya bekerja. Mau maaf, ini diselewengkan artinya sabar itu terima apa adanya, udahlah enggak. Jadi kalau kita sebagai karyawan, kita bekerja, sabar namanya itu. Kita sebagai pengusaha, lanjutkan, sabar namanya itu. Sebagai pejabat, ya kerjakan sesuai dengan aturan Islam, sabar namanya itu. Kalau seandainya lari dari aturan itu, maka dia tidak termasuk orang yang sabar. Apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Itu luar biasa. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang saya muliakan, 3 yang kita rasakan ini. Yang pertama, merasa biasa ujian itu. Yang kedua, sudah sedikit mengganggu kepada hati kita. Yang ketiga, sudah menggoyangkan semua badan kita dan tidak tahu arah lagi. Lalu jalannya apa? Jalannya kembali sungguh-sungguh kepada Allah dan bergerak untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.